antar dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Arif Prajogo, waktu dan tempat dipersilakan. Cek sound sudah bisa dengar ya Pak Absoro? Sampun Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang sungguh saya hormati Bapak Ibu, orang tua, wali murid SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta dan juga anak-anakku para siswa siswa-siswi SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta yang saya banggakan, yang saya hormati Mas Ardian dan Mas Kerti yang bergabung untuk memberikan pencerahan kepada kita, Pak Habsoro dan Bapak Ibu wali kelas, dan juga Bapak Ibu Waka yang mengikuti Zooming siang hari ini. Jazakumullah khairan katsira, dan wabil khusus pada Bapak Ibu orang tua, sungguh kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kerawuhan dalam sosialisasi siang hari ini. Kemarin ketika syawalan dengan anak-anak di masjid, kami sampaikan kepada anak-anak untuk disampaikan kepada Bapak Ibu orang tua wali. Mohon maaf saya pribadi dan juga seluruh keluarga besar Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu tenaga kependidikan SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta tidak bisa mengadakan syawalan secara luring karena kondisi masih seperti ini, tapi insya Allah ketika hati kita sudah saling suci, Allah akan memaafkan, dan selama kita sudah saling memaafkan, insya Allah kita kembali suci, dan selanjutnya kita akan menjaga terus kesucian ini dengan bulan yang semakin baik. Bapak Ibu sekalian, barangkali untuk menyingkat waktu, sekolah berusaha untuk mempermudah segalanya, termasuk dalam siang hari ini tentang pembayaran ke sekolah. Akan kita pakai dengan sistem store atau transfer gitu ya, melalui, saya dibetulkan nanti istilahnya karena saya orang tua sudah 58 tahun, kadang-kadang masih tidak paham dengan istilah-istilah milenial. Jadi akan melakukan store atau transfer melalui virtual account SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta di BSI, Bank Syariah Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu sekalian tidak begitu gaptek gitu ya, tidak begitu kaget. Kalau saya sih kaget karena saya termasuk generasi yang tua. Nah, saya kira Bapak Ibu muda-muda semua, tapi kalau ada yang sepuh, saya kira tidak perlu dikhawatirkan. Ke depan selalu perubahan itu ada dan terus akan berubah, dan kita harus menyesuaikan itu. Insya Allah semua bisa kita lalui. Kalaupun ada Bapak Ibu yang misalnya masih bingung, tidak apa-apa. Saya yakin di sekolah anak-anak kita itu anak-anak milenial yang sudah canggih dengan e-banking gitu ya, dengan apa namanya gadgetnya. Insya Allah mereka akan bisa membantu, dan saya berpesan kepada anak-anak senantiasa ketika berhubungan dengan generasi yang sepuh, khususnya kepada Bapak Ibu, terus selalu memakai kata-kata yang santun. Jangan, oh ibu itu no banget, jangan seperti itu. Katakan dengan kedewasaan, karena Anda sudah SMA, sudah bukan anak SMP lagi, Anda sudah dewasa. Bu, ampun khawatir, pun niku urusan kulo. Yang laki-laki juga begitu, Bapak pokoknya sekarang ini munggah gendreng, asa-asa nyapu halaman pun kulo mawon. Bapak legahan. Itu. Jadi semua yang kaitannya dengan apa namanya kehidupan dunia sekarang, kalau orang tua sudah sepuh atau sudah tua, selesaikan, Anda sudah dewasa. Dan saya kira
banyak sekali hal yang harus kita bantu untuk orang-orang tua kita. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, sungguh terima kasih atas kerawahannya, dan saya tidak berani untuk bicara lama-lama karena nanti Mas Ardian dan Mas Kerti akan menyampaikan teknis-teknisnya. Meskipun demikian, barangkali acara ini memang hanya nampaknya seperti satu arah saja ya, berupa informasi-informasi. Kalaupun nanti dibuka tanya jawab, kalaupun juga tidak cukup, memang Zoom itu terbatas. Mboten usah khawatir Bapak Ibu sekalian, nanti ketika tindak di sekolah bisa konsultasi dengan bendahara sekolah, Pak Absoro, nanti juga bisa konsultasi dengan Mas Ardian dan Mas Kerti. Insya Allah tidak harus selesai siang hari ini, kita akan belajar dengan perubahan-perubahan. Semoga Allah membimbing kita semua. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terakhir, terima kasih kepada Pak Ardian, Mas Ardian, Mas atau Pak sih itu. Ya, Mas Ardian, Mas Kerti, karena masih muda-muda, terima kasih. Salam kami untuk keluarga BSI di kantor. Semoga kita semua mendapatkan kesehatan lahir dan batin. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nanti Pak Absoro, saya mohon maaf harus off video karena kebetulan saya harus barengan nyupir OTW ke Surabaya. Insya Allah saya juga menyimak terus. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arief atas pengantarnya pada kesempatan siang hari ini. Sugeng tindak Pak Arief, semoga selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan Pak Arief. Baik, terima kasih Pak Arief. Untuk selanjutnya langsung saja untuk saya di unmute dulu Pak. Oh ya, siapa? Saya di mute. Saya di mute. Langsung saja untuk kesempatan siang hari ini untuk pembayaran dengan platform BSI ya, nanti akan disampaikan oleh Mas Ardian Alifianto dari tim BSI. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Habsoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Dr. Andes Haji Muhammad Arif Prajoko, selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta, Bapak Ibu, staf, seluruh wali kelas dan guru seluruh di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta, Bapak Ibu wali murid sekaligus siswa di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini kita bisa bertatap muka dalam media online siang hari ini. Semoga walaupun dengan media online ini tidak mengurangi rasa hikmat, rasa senantiasa hormat kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti acara pada siang hari ini. Tak lupa selawat serta salam selalu kita tunjukkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa mengikuti arahan beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai yang diinformasikan oleh Pak Arief tadi di awal, bahwasanya pada kesempatan siang hari ini kami mohon izin dari Bank Syariah Indonesia, dari area Yogyakarta dan cabang BSI KCP Terban. Di sini ada Mas Kerti juga dan saya. Kebetulan kami berdua dari bagian funding and transaction di Bank Syariah Indonesia mewakili BSI khususnya ingin menyampaikan nanti beberapa hal yang nantinya pada intinya ingin mempermudah Bapak Ibu sekalian terkait untuk pembayaran ataupun hal sebagainya. Nah, di beberapa waktu yang lalu memang sudah ada beberapa
hal yang dikerjasamakan antara SMA Muhammadiyah Jakarta dengan BSI. Jadi di kesempatan hari ini kita detailkan satu-satu apa itu terkait pembayarannya, bagaimana cara penggunaannya untuk Bapak Ibu sekalian. Itu kami mohon izin di kesempatan hari ini. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Sudah muncul ya Pak Absar ya? Sudah Pak. Sudah Mas Aryan. Sebentar. Untuk ini sudah berubah belum ya? Apa di halaman SMA Muhammadiyah ya? Berubah Mas Aryan. Ini di Play Store ya Pak? Di Play Store ya. Oh ya. Baik. Terima kasih Pak Absar. Baik Bapak Ibu sekalian yang di awal, jadi nanti terkait kemudahan di awal yang dilakukan Bapak Ibu sekalian terkait untuk kemudahan pembayaran ataupun pengecekan berapa aja Bapak Ibu putra-putrinya bagian untuk SCP-nya berapa, ininya berapa. Nah, ini yang awal. Sebelum melakukan pembayaran, Bapak Ibu bisa menginstal aplikasinya di berbasis Android di sini. Bapak Ibu bisa cek di Google Play Store, nanti ketik SMA Muhammadiyah 4. Ini nanti muncul di sini Bapak Ibu ada SMA Muhammadiyah 4 klik. Nah, ini Bapak Ibu bisa melakukan install melalui Play Store di sini. Diinstal di sini. Terus nanti Bapak Ibu bisa melakukan install ini terus dibuka. Nanti login menggunakan nomor induk siswanya masing-masing. Itu di situ. Terus berikutnya apabila Bapak Ibu di suatu kondisi memang tidak bisa menginstal ini ataupun karena menggunakan iPhone ataupun nanti di perangkat handphone Bapak Ibu tidak bisa menginstal ini, ada juga alternatif di via websitenya itu di https://jogja.my.id/index.php. Ini saya copy di kolom chat ya Bapak Ibu. Bisa chat di situ, sudah saya kirim. Itu bisa Bapak Ibu login di situ melalui alamat websitenya. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan login di sini. Ada klik login di sini. Kalau melalui yang websitenya, login. Jadi login user. Nah, ini saya dari user dummy-nya. Nanti passwordnya 123456. Klik di sini. Login di sini. Nah, ini adalah tampilannya Bapak Ibu sekalian. Tampilan ini user dummy, jadi atas nama Pak Absoro. Jadi tampilannya seperti sini. Ini ada beberapa menu di sini, sama seperti di bawah ini. Yang perlu Bapak Ibu lakukan yang paling awal adalah nanti setelah login itu masuk ke update nomor WA-nya ini. Ini diklik di sini, nanti Bapak Ibu bisa klik nama Ibu, alamat, terus nomor telepon. Bapak Ibu bisa update di situ. Fungsinya untuk apa? Di sini ketika sudah diupdate, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi ketika pembayaran tersebut sudah berhasil. Nah, nanti untuk teknis pembayarannya akan saya jelaskan di menu selanjutnya. Ini fungsinya untuk itu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah update nomor teleponnya di sini, insya Allah nanti ketika pembayaran itu berhasil, Bapak Ibu akan langsung mendapatkan notifikasi ke nomor WA Bapak Ibu yang terdaftar di sini.
Insya Allah itu mudah ya Bapak Ibu diubah di sini. Ya, yang berikutnya Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan. Yang pertama di sini ada kesanggupan biaya. Kesanggupan biaya ini adalah kesanggupan biaya per tahun ajaran. Nah ini hanya ilustrasi ya Bapak Ibu. Jadi gambarannya seperti ini. Ada kesanggupannya dalam 1 tahun, ada SPP, ada registrasi, tunggakan, dan nanti mungkin ada sub jenis biaya yang lainnya mungkin yang sesuai dengan yang diproses oleh SMA Muhammadiyah 4 itu seperti itu, ada kesanggupan biaya. Nah, berikutnya ada kolom tagihan di sini. Nah, untuk kolom tagihan ini adalah kolom tagihan berjalan, artinya di bulan tersebut Bapak Ibu pembayaran. Jadi di bulan Mei ini ada periode pembayaran nanti dari pertanggal 1 sampai tanggal 30 atau 31 total pembayaran ini 20.000 dengan SPP dengan rincian SPP 10.000, registrasi 5.000, tunggakannya 5.000. Itu seperti itu. Itu untuk cek tagihan di bulan itu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan cek. Jadi kalau mungkin selama ini Bapak Ibu ketika ingin mendapatkan informasi terkait tagihan saya kurang berapa, terus yang sudah dibayarkan berapa. Nah, sekarang Bapak Ibu tidak perlu harus konfirmasi lagi ke sekolah. Jadi hanya perlu langsung cek di aplikasi atau di login, tinggal cek di situ Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan tagihan bulan ini berapa di situ. Insya Allah mudah ya Bapak Ibu. Nah, nanti di sini akan tertera juga histori transaksinya di sini. Histori transaksinya berapa di sini. Nah, nanti akan ada sesi tanya jawab juga Bapak Ibu, boleh nanti tanyakan di kolom chat ataupun tanyakan langsung nanti di sesi akhir setelah saya menyampaikan pemaparan materi ini. Nah, ini sampai di sini histori transaksi. Baik, yang selanjutnya kalau tadi sudah kita lihat kesanggupan biayanya berapa, terus tagihan bulan ini ada berapa, Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran melalui seluruh bank. Jadi Bapak Ibu tidak harus melakukan pembayaran melalui bank BSI, tapi bisa melakukan semua perbankan. Nah, gimana caranya untuk cara pembayarannya itu? Nah, Bapak Ibu mudah saja. Di sini sudah ada cara pembayaran SPP-nya di sini. Bapak Ibu tinggal klik aja di sini. Klik di sini. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat semua pembayaran baik melalui channel BSI ataupun melalui channel dari bank lain. Nah, kita coba cek terlebih dahulu di sisi channel BSI ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau sudah punya rekening di BSI, nanti ada 4 metode pembayaran di BSI. Jadi melalui mobile banking BSI, melalui ATM Bank BSI, melalui internet banking BSI, dan melalui teller di Bank BSI. Jadi ketika Bapak Ibu ingin membayarkan melalui BSI tapi belum punya dari e-channelnya 3 tadi, bisa melakukan pembayaran ke cabang atau kantor Bank Syariah Indonesia yang terdekat dari tempat tinggal Bapak Ibu sekalian. Itu bisa melakukan di situ. Nah, caranya gimana kalau melalui mobile banking BSI? Ini Bapak Ibu cukup login di mobile banking BSI, terus klik menu pembayaran, setelah itu klik akademik. Di situ dengan ketikan 7161 nanti akan muncul SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta SPP. Tinggal masukkan nomor pembayaran adalah nomor induk siswanya. Itu di situ 3333. Nanti akan muncul secara otomatis nama sama siswa yang tertera di layar sekaligus sebagai konfirmasi bahwa itu sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, masukkan PIN dan lanjutkan transaksi berhasil. Nah, setelah berhasil, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi apabila nomor WA yang ada di aplikasi sudah diupdate di situ. Nah, yang berikutnya melalui ATM BSI. Nah, kalau melalui ATM BSI, ini Bapak Ibu tinggal masukkan ATM dan PIN-nya, masuk di menu pembayaran, terus masuk akademik atau institusi, masukkan
kode 7161, nanti terus masukkan contoh pembayarannya 7161, terus diikuti oleh nomor induk pembayaran yaitu nomor induk siswanya. Nanti akan muncul tagihan juga secara otomatis. Begitu juga di melalui internet banking BSI. Jadi setelah masuk di halaman BSI Net-nya, Bapak Ibu masuk ke menu pembayaran, terus ke institusi SMA Muhammadiyah 4 Jogja, terus masuk 33 akan muncul otomatis di situ. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan pembayaran melalui teller di Bank Syariah Indonesia, Bapak Ibu tinggal menyampaikan ke petugas tellernya, saya mau membayar SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Jadi terus diikuti nomor induk pembayaran. Itu cukup seperti itu. Nah, ini sedikit coba saya simulasikan. Saya ada melalui BSI Net biar Bapak Ibu bisa melihat kemudahannya. Jadi setelah Bapak Ibu login, nah ini Bapak Ibu tinggal masuk ke menu pembayaran di sini. Terus pilih rekeningnya yang mau didebet. Masukkan pembayarannya adalah institusi. Nah, ini lembaganya bisa diketikkan SMA Muhammadiyah. Nah, ini yang 4 SPP. Klik di sini. Kalau tadi 3333, tinggal verifikasi. Nah, ini akan muncul bersama nama siswanya nanti Pak Soro Nur Abdianto dengan jumlah pembayarannya SMA dengan infonya seperti ini. Masukkan TAN dan BIN otorisasi, setelah itu disubmit akan berhasil melakukan pembayaran di situ. Selanjutnya nanti di sisi di aplikasi juga akan statusnya berubah menjadi terbayar. Itu seperti itu. Nah, selanjutnya itu tadi adalah melalui channel BSI ya Bapak Ibu, baik melalui BSI Mobile, ATM BSI ataupun internet banking Bank BSI dan teller. Bapak Ibu juga akan bisa melakukan pembayaran melalui channel dari bank lain. Jadi kemudahan ini pastinya akan memberikan fleksibel dari Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pembayaran tidak harus melalui Bank BSI. Nah, yang untuk melalui bank lain pastikan Bapak Ibu melakukan transaksinya melalui transfer online. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan transaksi online melalui bank lain tersebut. Nah, kalau melalui channel di ATM bank lain, nah kalau ini melalui ATM yang bersama, jaringan bersama, Bapak Ibu setelah masukkan PIN dan ATM, nanti masuk ke menu transfer antar bank, terus masukkan nomor rekening biasanya di situ. Nah, nomor rekening di situ ada terdirinya dari ini rangkaiannya. Ketika Bapak Ibu sudah klik aplikasinya, tata cara pembayarannya itu ikuti petunjuknya itu saja nanti sudah akan keluar. Nah, yang pertama ini adalah 451. 451 itu adalah kode dari Bank BSI. Kode Bank BSI 451, selanjutnya adalah 900 itulah kode BPI, pembayaran untuk institusi itu adalah 900. Nah, selanjutnya adalah 7161 itu adalah kode SMA Muhammadiyah 4 Jogja, terus ditambahkan nomor induk siswanya. Setelah itu Bapak Ibu akan memasukkan nominal. Nah, nominal di sini yang perlu diperhatikan adalah nominal adalah sesuai tagihan Ibu. Sesuai tagihan yang ada di aplikasi tadi. Karena apabila nominalnya tidak sesuai maka transaksinya akan tidak berhasil. Karena itu sistemnya harus sesuai tagihan. Itu seperti itu. Nah, yang berikutnya kalau melalui ATM Prima itu BCA sama, hanya stepnya aja ketika setelah melakukan masuk ke menu transfer, nanti Bapak Ibu akan memilih kode banknya dulu. Jadi dipisah kode banknya dulu,
inputkan, terus next, nanti masukkan lagi tinggal nomor rekening. Nomor rekeningnya karena kode banknya sudah dimasukkan, berarti tinggal angka yang 900 sampai 333 ini. Terus seperti itu. Nah, melalui yang terakhir adalah melalui channel bank lain selain ATM, misalnya melalui internet banking ataupun mobile banking, sama melalui transfer online ke bank lain. Pilih banknya, jadi biasanya nanti langsung pilih banknya, terus masukkan nomor rekening tujuan. Kuncinya ketika sudah memilih banknya, berarti tinggal nomor rekeningnya dimasukkan melalui yang nomor 9007161 333. Itu seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu alur dari awal ketika Bapak Ibu yang pertama melalui install aplikasi, terus ataupun login melalui alamat websitenya. Setelah itu Bapak Ibu melakukan pembayaran, tata caranya seperti apa, itu sudah ada di menu cara pembayaran SCP ini, semua ada di situ. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu. Nah, ini sedikit menambahkan juga, semisal memang suatu kondisi Bapak Ibu mendapatkan syarat tagihan karena mungkin lain suatu hal, ada tagihan di situ, totalnya mungkin dari biasanya karena ada beberapa hal yang mungkin belum diselesaikan, jadi ada penambahan di situ. Nah, silakan Bapak Ibu dari sekolah tadi menitipkan pesan, semisal memang dari posisi tagihan tersebut ada hal yang mungkin ingin disampaikan, ingin ditanyakan, baik itu secara tagihan dan lainnya, bisa langsung berkoordinasi dengan Pak Absoro nantinya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa koordinasi terkait hal tersebut. Nah, setelah ini Bapak Ibu boleh kami bukakan untuk forum diskusi ataupun pertanyaan, baik boleh melalui kolom chat ataupun tanya langsung, silakan. Sudah ada satu Mas Arjan di chat. Oh ya, ini atas nama orang tua dari Septari ya Bapak. Ya. Assalamualaikum, mau bertanya, jika bulan lalu sudah membayar melalui M-Banking, namun di data pembayaran sekolah ternyata belum ditulis atau dicatat, bisakah komplain misalnya? Maksudnya melalui ini yang bulan lalu ya Ibu ya, Bapak Ibu. Jadi nantinya dari sekolah sudah akan update ya Pak Absar ya, sudah paling update insya Allah, baik dari yang lalu-lalu Bapak Ibu sudah melakukan transfer melalui M-Banking ataupun di bank lain, itu sudah tercatat dalam diupload, diupdate dalam sebuah sistem. Nah, nanti misalnya ada hal-hal yang mungkin di suatu kondisi Bapak Ibu melakukan pembayaran tapi kok belum tercatat di sistemnya, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu bisa kirim bukti pembayarannya ke kami, terus nanti kami juga akan ada hotline-nya ketika Bapak Ibu menghadapi ada kendala ataupun ada pembayaran yang gagal ataupun pada waktu itu sudah berhasil tapi belum tercatat di situ. Tapi insya Allah kalau ini sudah tersistem, rata-rata hampir semua ketika Bapak Ibu sudah melakukan berhasil, itu transaksinya yang di sini belum dibayarkan, insya Allah nanti sudah langsung menjadi statusnya sukses terbayar. Itu seperti itu Bapak Ibu. Nanti kami juga akan memberikan nomor handphone untuk PSI ketika Bapak Ibu bisa ada kendala ataupun hal yang ditanyakan terkait pembayaran sekolah ini. Nah, kami buka untuk yang lainnya, Bapak Ibu silakan. Monggo silakan untuk Bapak Ibu bisa raise hand terlebih dahulu. Sedikit menambah ya Mas Arjan. Monggo Pak Absaro. Jadi dari
yang ditanyakan orang tua Mas Septa Arya ini tadi, apabila ada data pembayaran di sekolah yang belum ditulis, karena insya Allah yang ditagihkan pada saat ini itu sudah tidak termasuk dengan transaksi yang bulan sebelumnya. Jadi insya Allah bulan-bulan sebelumnya itu tidak ditagihkan lagi. Jadi khusus ini database yang saya masukkan itu hanya tagihan pada bulan Mei dan Juni. Tapi apabila masih ada tunggakan, nah itu memang masih kita tagihkan. Jadi jika ada tunggakan bulan-bulan sebelumnya, itu tetap masih kita tagihkan. Tapi yang sudah sampai bulan April itu sudah membayar, insya Allah data yang saya upload itu sudah update dan hanya tagihan pada bulan Mei dan Juni mendatang yang sudah ada di dalam sistem. Dan apabila nanti Bapak Ibu misalnya ada ketidakcocokan data, misalnya merasa sudah membayar tapi kok di sini masih tertera ya di sistem, mungkin bisa cross check dulu ke saya di bagian keuangan dengan saya Habsoro di SMA 4, itu nanti bisa mengirimkan bukti transaksinya ya, seperti itu. Monggo Bapak Ibu atau siswa yang lain mungkin ada pertanyaan. Ini kayaknya ada di kolom chat lagi ya Pak. Oh ya, nggih. Ini dari wali siswa M. Arifin. Ya. Apakah sama cara pembayaran dengan sekolah lainnya, contoh SDIT, Salsabila? Ya, sama Ibu. Sama Bapak Ibu, jadi tata caranya dengan SDIT, Salsabila sama, hanya nanti yang perlu diperhatikan di kode sekolahnya ya Bapak Ibu, kode sekolah SMA Muhammadiyah 4, terus sama nomor induk siswanya nanti yang perlu diperhatikan di situ. Jadi sama di situ untuk tata cara pembayarannya. Nah, ini ada pertanyaan, kebetulan ini ada direct message dari Ibu Dewi. Untuk login akunnya nanti menggunakan nomor induk siswa dan nanti ID-nya masih standar. Bapak Ibu sudah ganti setelah itu 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Monggo Bapak Ibu ada lagi. Ini saya kirimkan di kolom chat ada PIC ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menghubungi dari 3 itu ketika nanti Bapak Ibu menghadapi ada kendala mengenai pembayaran dan lain sebagainya, ataupun cara pembayarnya, ada Mas Kerti, ada Mas Afid, dan ada saya juga di situ. Silakan nanti bisa dicatat ketika nanti ada hal. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ernawan ya. Pak Ernawan nggih. Kalau melihat dari slide tadi, semisal jika wali murid tetap membayar hanya wajibnya SPP untuk tunggakan penaltinya tidak dibayarkan, apakah akan terakumulasi terus? Baik Bapak Ibu, jadi nanti ketika misalnya ini dari 20.000 ini tidak dibayarkan bulan ini, nanti otomatis di bulan berikutnya akan terakumulasi tagihan yang bulan sebelumnya. Jadi akan tercatat terus, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan di situ. Ketika misalnya di bulan sebelumnya belum dibayarkan, berarti nanti akan menambahkan di bulan berikutnya. Itu seperti itu Pak Enam. Mungkin ini maksudnya Mas Arjan, jika mau membayar SPP-nya saja mungkin registrasi dan tunggakannya nanti dulu, mungkin seperti itu. Oh, maksudnya nanti dulu ya Pak ya? Ya, jadi kan tagihan di bulan Mei itu kan ada SPP, registrasi dan tunggakan.
Nah, mungkin dari orang tua akan membayar salah satu komponen tagihan terlebih dahulu, seperti itu, Mas. Kalau seperti itu, silakan nanti Pak Hernawan bisa menghubungi ke Pak Hapsoro terlebih dahulu ya, untuk diskusinya terkait hal tersebut. Setelah ada kesepakatan dengan sekolah, baru nanti akan disesuaikan terkait untuk tagihannya yang mau dibayarkan, baru nanti dibayarkan oleh Pak Hernawan. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Mas Arjan. Satu lagi, Mas Arjan, di kolom chat. Oh iya, materi petunjuk di share. Oh iya, baik Bu. Untuk petunjuk pembayaran nanti coba saya download ya Bu ya. Insya Allah nanti ketika Ibu sudah masuk ke aplikasinya, nanti bisa di sini ya Bu ya. Di sini. Tapi nanti kami bantu untuk kalau di sini nanti Ibu sudah langsung secara detail sesuai dengan putra-putri Ibu sekalian ya. Ini nomor induknya. Jadi ini otomatis sudah langsung secara detail menuju langkah tersebut. Tapi ketika nanti kami share, nanti berarti akan secara global. Jadi nomor pembayaran nomor induk siswa. Tapi kalau Ibu sudah login di sini melalui alamat di website sini atau melalui aplikasi yang di Play Store tadi, masuk ke cara pembayaran, insya Allah nanti sudah secara detail akan keluar dengan nomor dari siswanya masing-masing atau putra-putri Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Monggo silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi. Selain itu Bapak Ibu, jadi untuk memberikan kemudahan juga nantinya Bapak Ibu selain tadi melakukan pembayaran tersebut, misal Bapak Ibu ingin saya biar lebih mudah lagi mau terkait biar lebih enak nih pakai BSI juga, BSI aja nih. Nah, Bapak Ibu bisa menghubungi Mas Kerti atau Mas Afid ini, beliau sebagai PSI nanti ketika ada pembukaan rekening dari Bapak Ibu sekalian, insya Allah dengan Bapak Ibu mengikuti tersebut, insya Allah nanti akan dipandu, diberikan petunjuk gimana mudahnya untuk membuka rekening di BSI, bahkan kami sekarang juga sudah melalui rekening pembukaan secara online pun juga bisa, dari Bapak Ibu tidak perlu harus hadir di kantor, itu pun juga bisa. Nanti Bapak Ibu bisa WA dari 3 nomor tersebut, nanti biar kami bantu untuk pembukaan rekening, sehingga nanti ketika Bapak Ibu melakukan pembayaran ataupun ini lebih mudah lagi di sini. Sedikit menambah, Mas Arjan. Nah, ini di kolom chat tadi Pak Hernawan itu menanyakan lagi tunggakan atau penalti. Mungkin ini ada miskomunikasi. Tunggakan itu bukan penalti, nggih, Bapak Ibu. Jadi ada satu kasus jika salah satu siswa itu untuk tahun ajaran ini tidak lunas seperti itu, nggih, untuk pembayarannya. Nah, itu akan dimasukkan ke dalam komponen tunggakan untuk tahun ajaran berikutnya. Jadi di tahun ajaran berikutnya itu masih mempunyai tunggakan. Jadi tunggakan itu bukan penalti jika tidak bisa membayar atau belum bisa membayar atau terlambat membayar, itu bukan penalti, nggih, Mas Aryan, nggih. Ya. Jadi ini bukan penalti Bapak Ibu, ini karena ini adalah sampel ya, contoh untuk gambaran. Jadi misalnya ada komponennya di situ, ada SPP, ada registrasi, ada
tunggakan yang mungkin dari disampaikan Pak Absoro juga yang di beberapa waktu yang lalu mungkin belum sempat terselesaikan, nah itu akan tertera di situ. Tapi tidak ada penalti dan lain sebagainya. Itu hanya untuk informasi Bapak Ibu, rinciannya ini seperti ini. Gitu. Monggo silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan langsung raise hand atau lewat kolom chat bisa langsung ditanyakan. Ya, di sini juga ada Mas Karti sama Mas Hafid. Ini mohon izin Pak Absoro, mungkin sambil nunggu dari Bapak Ibu sekalian yang mau menanyakan, ini Mas Karti mau sedikit menambahkan juga terkait hal yang lain. Mohon izin ya Pak Absoro ya, boleh di silakan Pak. Silakan Mas Karti. Belum di-unmute kayaknya Mas Karti. Mas Karti? Ya, baru bisa unmute. Suara saya kedengeran, Mas Arzan, ya. Pak Absoro? Sudah. Ya, sudah. Sedikit menambahkan Pak Absoro, sekalian ini kan minta izin untuk mempermudah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian untuk melakukan kemudian memudahkan untuk membayar sekolah. Nanti sekalian minta izin ke Pak Absoro, boleh nanti kalau misalnya minggu depan kita standby di sekolah untuk istilahnya kita open table atau standby selama paling enggak ini 3 hari ya. Mungkin nanti untuk jamnya akan kita kabari lagi. Apabila ada orang tua yang ingin menanyakan tentang cara pembayaran atau sekalian mau pembukaan rekening untuk biar nanti ke depannya pembayaran sekolahnya lebih mudah seperti itu. Jadi insya Allah dari hari, kalau diperbolehkan nanti kita dari Senin sampai Rabu kita standby di SMA Muhammadiyah 4 ya Pak Absoro nggih, kalau diperbolehkan. Nanti monggo untuk orang tua murid kalau misalnya ada yang berkenan untuk atau di kesempatan kali ini istilahnya masih kurang jelas atau mau mencoba besok langsung sekalian mencoba membayar, itu bisa kita bantu juga di sebentar. Senin depan itu libur ya Pak Absoro? Ya, tanggal merah Mas. Oh iya. Sebentar. Ya, atau mungkin hari Selasa, Rabu dulu ya Pak Absoro. Kita izin untuk standby di SMA Muhammadiyah 4 untuk kalau misalnya ada orang tua murid yang tertarik untuk membuka rekening langsung di tempat, kemudian mungkin bisa kita layani di sana, tidak perlu ke bank. Dan ada gift menarik dari kita nanti kalau misalnya berkenan untuk membuka rekening BSI langsung di SMA Muhammadiyah 4. Seperti itu. Ya, mungkin itu tambahan dari saya, Pak Absoro. Kalau misalnya nomor saya tadi sudah di-share oleh Mas Arzan, nanti apabila ingin pembukaan rekening untuk pembayaran sekolah juga bisa langsung kontak ke saya. Insya Allah untuk nomornya standby 24 jam. Nomornya ya Pak Absoro ya. Nanti untuk membalasnya mungkin kalau malam ya pagi setelahnya pasti saya balas. Itu dulu Mas Arzan, Pak Absoro. Sedikit bocoran. Kalau misalnya Bapak Ibu untuk acara hari ini kita ada door prize untuk sementara untuk 3 ya Pak Afid ya. Untuk 3 penanya terbaik nanti ada door prize dari kita. Door prize-nya apa? Nanti monggo silakan bertanya dulu. Nanti di akhir acara nanti kita istilahnya kita share untuk door prize-nya apa. Itu.
Terima kasih Mas Kerti. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang akan ditanyakan lagi, silakan ditanyakan. Raise hand bisa atau lewat kolom chat bisa. Insya Allah nanti akan ada door prize yang menarik dari Bank BSI. Di kolom chat, Mas Arjan, Mas Kerti, dari Bapak Budi Waluyo. Baik, ini ada Pak Budi Wali, Pak ya, mohon izin bertanya. Teman saya aplikasi hanya bisa menerima pembayaran jika jumlahnya sesuai, artinya tagihan berjalan dan tukar harus sesuai seluruhnya. Tidak bisa dilakukan. Ya benar Bapak, jadi tagihannya harus sesuai. Jadi sesuai kita tagihan berjalan ataupun ininya yang tertera di secara sistem dibayarkan sesuai itu. Nah, tidak bisa dilakukan pembayaran secara cicilan ya. Ya, baik Bapak, mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Absoro juga. Nanti silakan Bapak bisa berkoordinasi terkait hal tersebut dengan Pak Absoro. Artinya nanti apakah dari sisi itu disesuaikan, didiskusikan dengan Pak Absoro khususnya terkait pembayarannya tersebut seperti apa. Monggo silakan nanti tadi juga Pak Absoro juga sudah menyampaikan. Terus dari Pak Ernawan, saldo buka rekening berapa? Mudah Pak Ernawan, jadi hanya 100.000, hanya 100.000 nanti Pak Ernawan bisa melakukan pembukaan rekening di BSI, nanti bisa dibantu oleh Mas Kerti. Ini dari Pak Suratmoko, kalau mau bayar SPP langsung ke BSI dengan menyebutkan nomor sekolah SMA Madema, dan itu apakah? Iya, sudah bisa Pak. Pak Suratmoko tadi sudah bisa melakukan pembayaran ke BSI terdekat yang ada di daerah atau domisili Pak Suratmoko atau mungkin yang di daerah pekerjaan itu bisa melakukan pembayaran. Nah, ini ada Ibu Eko Aris Susetianti, setuju standby untuk membantu jika ada yang ingin melakukan. Insya Allah Bu, jadi komitmen dari Mas Kerti dan Mas Afid nanti akan ada yang standby di sana untuk melakukan tata cara pembayaran. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Apakah untuk wali murid yang di luar kota Jogja bisa daftar Bank BSI? Insya Allah bisa Pak Abdul Husin. Jadi kami sudah online seluruh Indonesia. Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran ataupun pembukaan rekening melalui wilayah mana aja. Tapi untuk kemudahan nanti silakan Bapak Ibu sambil mungkin rebahan atau apa buka rekening online nanti dibantu Mas Kerti. Nah, nanti tata caranya seperti apa, nanti jangan lupa kalau Mas Kerti ini di KCP Terban, nanti Bapak Ibu bisa melakukan pemilihan pembukaan rekening itu di KCP Terban, nanti bisa dibantu oleh Mas Kerti atau Mas Afid di situ. Ini lagi dari orang tua Aisyah Cahyaning, pendaftaran buka rekening online bagaimana jika posisi di Kalimantan? Bisa Ibu, jadi bisa Bapak Ibu, monggo silakan japri saja, Mas Kerti nanti dipandu insya Allah pembukaan rekening dari mana aja, di mana aja, kapan aja, itu bisa. Nanti Bapak Ibu ketika belum punya rekening di BSI, nanti tinggal siapkan KTP, terus kertas putih di situ untuk persiapan tanda tangan di situ. Nanti akan dibantu oleh Mas Kerti. Nanti ikuti alurnya, terus jangan lupa cabangnya, nanti pilih di KCP Terban, terus setelah itu Bapak Ibu bisa mengikuti selanjutnya untuk pembayaran, untuk step selanjutnya terkait pembukaan rekening. Dari Pak Abdul Husin, apakah sudah bisa di luar kota Jogja? Bisa Pak. Terus dari Pak Mupat Jaya, dari Mupat Jaya, hari Selasa jam berapa? Nanti akan diinfokan dari Mas Kerti ya Pak, untuk ke sekolahnya jam berapa. Dari Pak Suratmoko menambahkan, lewat mobile banking antar bank juga bisa? Insya Allah bisa Pak. Jadi tadi di petunjuk pembayarannya ada
salah satunya melalui mobile banking dari bank lain ya. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan tata cara pembayarannya di situ, diklik di situ aja mobile banking dari bank lain. Ini dari Rizky Putra Raharjo. Kalau sudah punya rekening, apakah sudah harus bikin lagi? Monggo Pak Rizky, bisa digunakan juga itu untuk rekeningnya, untuk transaksinya. Tinggal masuk ke menu pembayaran, pilih sekolahnya, masuk ke nomor induk siswanya, tinggal bayar di situ bisa. Mau buka rekening lagi, Mas Kerti juga siap untuk melakukan. Itu ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Oh ini ada lagi. Oh ini dari Mas Kerti menyampaikan juga untuk jam yang ke Muhammadiyah 4 nanti hari Selasa Rabu akan kami sampaikan ke Pak Absoro biar nanti diinfokan ke Bapak Ibu sekalian ya. Waktunya jam berapa. Bapak Ibu mau sekalian pembukaan rekening di situ juga siap. Jadi bisa langsung datang di sekolah SMA Muhammadiyah. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Jika lewat mobile banking masuk ke fitur apa ya Pak? Kalau dari mobile bankingnya BSI Mobile, nanti Ibu bisa masuk ke menu pembayaran, terus menu di seperti ini ya Bu ya tadi, monitor share screen lagi. Jadi kalau mobile banking, Ibu BSI masuk ke sini, sudah login ke pembayaran akademik, masuk ke sekolahnya, SMA Muhammadiyah 4 Jogja, SPP, terus masukkan nomor pembayaran 333, nanti sudah muncul tagihannya sesuai tadi yang saya simulasikan. Kalau melalui mobile banking bank lain, berarti Bapak Ibu melalui transfer online. Jadi kalau melalui bank lain, Bapak Ibu melakukan transfer ke bank BSI. Nanti masukkan nomor rekeningnya sesuai ini. Insya Allah Bapak Ibu ketika sudah login di aplikasi mobilenya tadi, Bapak Ibu bisa mendapati tata cara pembayarannya secara rinci di situ. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oh ini ada lagi. Oh iya. Untuk login di aplikasinya tadi ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu login dengan nomor induk siswa masing-masing, putra-putri Bapak Ibu sekalian. Terus passwordnya standar ya, standar aplikasinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti setelah itu Bapak Ibu bisa diubah passwordnya boleh. Jangan lupa untuk update nomor WA di situ, Bapak Ibu bisa melakukan update secara mandiri di situ. Cara itu untuk melakukan update di aplikasi. Sedikit menambah Mas Arjan. Silakan Pak. Untuk NIS nomor induk siswa, seluruh siswa sudah memiliki. Di kartu pelajar siswa itu juga ada. Di situ ada NIS dan NISN. Kalau NIS itu 4 digit, kalau NISN itu agak panjang. Nah, yang kita pakai itu adalah NIS ya, nomor induk siswa yang 4 digit. Begitu. Menekankan sekali lagi Bapak Ibu, seperti yang ditanyakan oleh Bapak Budi Waluyo tadi, jika ada tagihan yang berjalan, itu apakah harus dibayarkan seluruhnya, tidak bisa melakukan pembayaran cicilan, itu nanti apabila mau menyicil ya, mau menyicil itu otomatis harus menghubungi saya dahulu, supaya nanti data yang mau dicicil berapa itu bisa kita rubah. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya
ada tagihan SPP itu 2 bulan, per bulannya 400.000, mau menyicil 1 bulan terlebih dahulu. Nah, itu Bapak Ibu harus menghubungi saya dulu supaya nanti di sistem bisa saya rubah, Bapak Ibu bisa membayar 1 bulan terlebih dahulu. Berikut juga dengan komponen-komponen tagihan yang lainnya seperti tadi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Mungkin sepertinya udah banyak yang tanya dan mungkin beberapa sudah sama mungkin ya Pak Absar ya, Ya, pertanyaannya. sama, Pak. Nah, Ya. nanti silahkan Bapak Ibu ada open book juga dari kami di sekolah, mau tanya dan lain sebagainya. Nomor WA juga sudah kami share, mau tanya dan sebagainya silahkan. Tidak menutup kemungkinan setelah ini nanti Bapak Ibu ada pertanyaan dan lain sebagainya silahkan. Kami buka layanan untuk hal itu semua melalui media online lainnya nantinya. Nah, setelah ini mungkin nanti Mas Ketua ya akan menyampaikan dari sekian banyak yang Bapak Ibu mengajukan pertanyaan nanti, insya Allah ada door prize ini dari Mas Afid dan Mas Kerti dari BSI KJP Terban. Semoga ini nanti bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin Mas Kerti yang mau menyampaikan. Ya, terima kasih Mas Arzan. Suara saya terdengar nih. Untuk door prize hari ini berupa nanti pembukaan rekening. Jadi kami akan, tadi sudah sempat ditanyakan oleh Pak Ernawan ya kalau tidak salah, untuk buka rekening pertama berapa itu 100.000. Nah, door prize dari kami adalah pembukaan rekening yang 100.000 di cover oleh kami. Jadi pembukaan rekening BSI dengan nanti ketika sudah dibuka sudah ada saldonya Rp100.000. Seperti itu pada Pak Absoro, mungkin nanti bisa dibantu untuk memberikan nomor saya. Ini sudah kita pilih untuk istilahnya tiga penanya ya, untuk siang hari ini. Door prize untuk 3 penanya siang hari ini. Yang pertama untuk di sini namanya Pak Ortu Septa Arya, ex MIPA 1. Pertanyaannya yang tadi, jika bulan-bulan lalu sudah membayar lewat M-Banking, namun pembayaran sekolah ternyata masih belum ditulis di catat sekolah. Itu kami pilih karena itu adalah penanya pertama ya, bahkan sebelum Mas Arzan selesai untuk berpresentasi sudah ditanyakan. Kemudian untuk pemenang kedua, di sini ada Pak Ernawan. Pak Ernawan tidak perlu istilahnya ke kantor BSI Pak, nanti dicatat nomor saya, nanti menghubungi saya Pak, nanti untuk saldo pembukaan rekening awalnya kami yang memberikan Pak. Pak Ernawan tadi menanyakan kalau melihat dari slide tadi, kalau melihat dari slide, semisal ada wali murid tetap kekeh membayarkan hanya wajibnya atau dan penaltinya tidak bayarkan, apakah akan terakumulasi seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini Pak Budi Waluyo, selamat untuk Pak Budi Waluyo. Di sini pertanyaannya tadi mohon izin bertanya, pemahaman saya aplikasi hanya bisa menerima pembayaran jika jumlahnya sesuai. Artinya tagihan berjalan dan tunggakan harus dibayarkan seluruhnya. Tidak bisa melakukan pembayaran cicilan, mohon untuk diberi penjelasan. Itu Pak Habsoro, kepada di sini kita sebutkan nama nggih, Ortu Septa Arya, ex MIPA 1, kemudian Pak Ernawan dan Pak Budi Waluyo. Nanti untuk nomor saya akan saya tulis ulang nggih di room chat agar nanti bisa menghubungi saya. Mungkin
Mungkin itu aja dulu Mas Hapsoro. Nanti hari Selasa dan Rabu, insya Allah kami ke sana. Untuk jamnya segera saya infokan secepatnya. Tetap akan ada door prize dari kami. Ini sedang kami siapkan untuk door prize-nya yang untuk hari Selasa Rabu. Selamat untuk Pak Ernawan, Pak Budi Wolio, dan di sini Ortu Septa Arya untuk bisa menghubungi saya secepatnya, Nggih. Nanti biar bisa ini. Mungkin itu dulu Pak Hapsoro. Nanti akan saya kabari lagi untuk jam book open table minggu depan. Waktu saya kembalikan ke Pak Hapsoro dan Mas Arzan. Terima kasih Mas Kerti. Mas Arjan, monggo masih ada yang perlu disampaikan? Mungkin sedikit menambahkan yang dari orang tua Aisyah ini, jika buka rekening online untuk atapnya berarti dikirim ke luar Jawa ya. Untuk pembukaan rekening nanti ketika sudah dibantu Mas Kerti, sudah buka rekening dengan cabang BSI Capi Terban, nanti ATM-nya bisa diambil di BSI terdekat di sana, Bu. Jadi bisa apa namanya, langsung ketika sudah buka rekening online kan nanti akan ada kode di situ yang di email melalui dari kami. Kalau itu nanti bisa ditunjukkan ke BSI terdekat untuk mendapatkan buku tabungan dan ATM-nya di situ. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan mungkin dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian? Sepertinya sudah cukup Mas Arjan, Mas Kerti. Mungkin nanti bisa WA ya, Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya, bisa Mas Arjan, bisa Mas Kerti, bisa Mas Afid, Insya Allah juga bisa. Insya Allah nomor HP standby 24 jam ya Mas. Iya. Nanti langsung hubungi saya Mas saja Bapak dan Ibu yang untuk sebagai pemenang hari ini, atau kalau misalnya terlewat nanti untuk nomor saya bisa ditanyakan ke Pak Hapsoro juga. Baik Mas Kerti, terima kasih. Saya kira sudah bisa dicukupkan ya untuk Zoom pada kesempatan siang hari ini. Monggo Bapak Ibu jika nanti masih ada hal yang perlu ditanyakan bisa menghubungi Mas Arjan, Mas Afid, dan Mas Kerti dari pihak BSI, dan saya juga insya Allah menghubungi saya juga insya Allah bisa di nomor saya. Bapak Ibu paling murid mungkin sudah punya ya untuk nomor saya ya. Itu. Ya, terima kasih Mas Kerti, Mas Arjan. Bisa dicukupkan dulu nggih, Mas Arjan, Mas Kerti? Ya Pak. Ya Pak, terima kasih. Ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Mas Kerti, Mas Arjan, dan Mas Afid dari BSI KJP Terban atas pemaparannya pada kesempatan siang hari ini, Zoom siang hari ini. Semoga ini nanti bisa mempermudah kita semua untuk menjalankan proses pendidikan di SMA Uda 4 Yogyakarta khususnya dan Indonesia secara umum ya. Dan bagi Bapak Ibu yang tadi sudah mendapatkan door prize, monggo langsung bisa menghubungi Mas Kerti di nomor yang tadi sudah di kolom chat sudah disampaikan oleh Mas Kerti. Silakan untuk bisa langsung menghubungi Mas Kerti. Mungkin sampai ketemu lagi kita di SMA Uda 4 ya, Bapak Ibu dan Mas Arjan, Mas Kerti. Besok insya Allah hari Selasa kita ketemu lagi di kampus SMA Uda 4 Jakarta. Ya, demikian Bapak Ibu untuk Zoom pada kesempatan siang hari ini. Kita akhiri ya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan melafalkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu, Mas Kerti, Mas Arjan, Mas Afid. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif, Pak Absoro, Iya, sama-sama Mas Sarsian. Bapak Ibu sekalian, orang tua dari murid SMA Muhammadiyah 4. Mohon izin live. Oke, monggo silakan.